Hai, kenalkan nama saya Manji Lala. Saya akan menjelaskan menu konseling yang terdapat di NutriClean 3 ini. Setelah sebelumnya saya membahas tentang konseling Pamerang, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginput data pada menu konseling klinik. Caranya adalah silahkan klik konseling klinik. Berikut tampilan menu utama konseling klinik. Ada beberapa tab di sini, ada kajian gizi, ada anamnesa diet, ada data lab pasien, ada kajian diet, ada jenis diet, ada pembagian makanan sehari. Setiap tab harus diisi secara berurutan, mulai dari kajian gizi hingga pembagian makanan sehari. Anda tidak dibenarkan mengisi secara random, misalnya kajian gizi terlebih dahulu, setelah itu masuk ke jenis diet, dan seterusnya. Tab ini harus diisi secara berurutan. Bagaimana cara memasukkan datanya? Yang pertama, klik tambah data yang terdapat di sebelah kanan ini. Kemudian kursor berpindah ke menu tanggal. Anda tidak dibenarkan berpindah ke menu selanjutnya atau kolom selanjutnya dengan menggunakan mouse. Cukup menggunakan enter. Enter satu kali, maka akan pindah ke kolom nomor medical record. Silahkan masukkan nomor medical record si pasien. Kalau misalnya di rumah sakit berarti nomor medical record. Kalau misalnya di puskesmas mungkin namanya nomor kartu atau apa. Misal saya masukkan nomornya adalah 123. Lalu kemudian tekan enter. Ingat jangan berpindah menggunakan mouse, tekan enter satu kali, maka dia akan pindah ke kolom konselor. Anda diminta untuk memasukkan siapa konselornya, dan sebelumnya kita sudah input. Ingat, tekan enter satu kali, lalu kemudian pilih nama konselornya. Misalnya konselornya adalah Nurpan. Double klik, lalu kemudian dokter yang merujuk, Anda tekan enter satu kali, pilih nama dokternya, misalnya dokter Sirajudin, lalu kemudian tuliskan diagnosis penyakit yang si pasien, diagnosis yang dirujuk. Misalnya diagnosisnya adalah diabetes mellitus, tekan enter satu kali, tuliskan keterangan. Apa yang dituliskan di keterangan? Keterangan ini berisi informasi umum tentang si pasien. Misal Anda melihat si pasien tampak kurus, bisa ditulis pasien tampak kurus, atau misalnya ada luka di kaki, terdapat luka di kaki, dan seterusnya. Informasi-informasi umum yang bisa membantu Anda pada saat penetapan jenis diet atau saran diet di akhir konsultasi. Selanjutnya adalah Anda berpindah ke nama. Ingat sekali lagi, jangan berpindah menggunakan mouse, tapi gunakan enter untuk pindah ke kolom nama. Enter satu kali, pindah ke nama, masukkan nama pasien. Misalnya nama pasiennya adalah Tuan W. Tekan enter satu kali. Nah, sekarang sudah muncul menu tulisan pasien baru di sini. Artinya apa? Artinya Anda sudah bisa menggunakan mouse. Jadi sejak awal tadi dari tambah data, tanggal dan seterusnya itu Anda harus menggunakan enter untuk berpindah. Pada saat muncul pasien baru di sini, lalu kemudian Anda sudah dibenarkan menggunakan mouse. Silahkan pilih jenis kelaminnya, pria misalnya, lalu kemudian tanggal lahirnya berapa. Kalau misalnya dia tidak menghafal atau tidak mengetahui tanggal lahirnya berapa, hanya umurnya, silahkan tanya umurnya berapa. Misalnya umurnya 45 tahun, jangan lupa tekan enter, jangan berpindah pakai mouse, tekan enter. Oke, lalu kemudian masukkan identitas lainnya, misalnya nomor teleponnya 0852 dan seterusnya. Lalu kemudian alamatnya, misalnya jalan Petarani misalnya, RW-nya berapa, silahkan dimasukkan 002 misalnya, RW-nya 00021 misalnya. Kelurahannya, silahkan cari kelurahannya, kelurahan apa yang Anda input. Yang sudah diinput misalnya kelurahan Samalan Raya Indah misalnya, double klik, otomatis akan terisi kode pos dan seterusnya. Lalu kemudian masukkan berat badannya, misal berat badannya 70 kilo, lalu kemudian beratnya adalah 167. Terus masukkan pekerjaannya.
Misalnya pekerjaannya adalah buruh, aktivitasnya misalnya sedang atau berat. Sedang, bisa berat atau sedang. Oke. Selanjutnya, Anda bisa pindah ke anamnese diet. Silakan lakukan recall konsumsi. Makanan apa saja yang dikonsumsi 1 kali 24 jam yang lalu. Caranya adalah yang pertama pada pagi kita tanya, Bapak kemarin Bapak makan apa saja, atau misalnya kemarin Bapak bangun pukul berapa, lalu kemudian apakah ada makanan atau minuman yang Bapak konsumsi sesaat setelah bangun. Kalau misalnya dia jawab tidak, lalu kemudian kita tanya lagi seterusnya, makanan jam pukul berapa pada pagi hari pertama kali dia makan dan makanan apa yang dikonsumsi. Di sini teknik recall konsumsi sangat dibutuhkan oleh seorang konselor. Misalnya pagi kemarin dia makan roti bakar. Pada bagian ini kita hanya menuliskan menunya saja, roti bakar. Apakah roti bakar itu apakah ada minuman atau apa segala macam, misalnya roti bakar sama kopi. Oke, setelah selesai Anda enter. Untuk bahan makanannya kita input di bawah. Pada bagian bawah ini ada bahan makanan, ada simbol smile. Anda cukup klik simbol smile-nya, lalu kemudian cari bahan makanan yang dikonsumsi, yang diasup oleh si pasien. Misalnya roti. Rotinya roti apa Pak? Misalnya roti putih, misalnya double cake. Nah, di sini muncul 3 iris otomatis, beratnya 70 gram. Kita tanya berapa banyak Bapak makan. Kalau misalnya dia konsumsi cuma 2 iris, cukup ganti satuan yang ada di sini menjadi 2 iris. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua bahan makanan lengkap dengan URT-nya. Sebentar kita lihat. Lalu kemudian kita tanya, Bapak kemarin rotinya itu apakah ada apakah ada pelengkapnya atau tidak, isinya atau tidak? Oh iya, kemarin itu saya kasih selai. Jadi cukup kita cari selai apa, misalnya jam sale misalnya. Berapa banyak, berapa sendok, misalnya, oh saya kasih 1 sendok saja. Kalau Anda kemudian menunjukkan food model untuk mengetahui berapa estimasi jumlah yang diberikan si pasien, misalnya 1 sendok itu beratnya 10 gram. Anda bisa tuliskan di sini 1 sendok 1 SDM 10 gram. Lakukan input data seterusnya sampai terakhir. Lalu kemudian data lab pasien, kita masukkan data lab pasien. Masukkan data lab pasien yang relevan dengan penyakit pasien. Misalnya gula darahnya di sini 300, diperoleh dari hasil laboratorium misalnya. Di sini otomatis muncul tinggi. Lalu kemudian selanjutnya adalah kajian diet. Di sini adalah informasi umum saja, kita hanya melihat seperti ini, kita lewatkan saja. Lalu kemudian kita masuk ke jenis diet. Biarkan ini bekerja. Nah, sekarang pilih kira-kira jenis dietnya apa nih si Bapak. Kalau misalnya dari kajian diet tadi kita melihat anjuran konsumsinya 2000, maka kemudian kita pilih jenis diet diabetes mellitus yang mendekati 2000 misalnya, atau misalnya karena status gizinya tadi gemuk, maka kita harapkan asupannya dikurangi sehingga kita memilih jenis diabetes mellitus, misalnya diabetes mellitus 3 misalnya. Lalu kemudian selanjutnya adalah masuk ke pembagian makanan sehari. Oke, di sini diabetes mellitus 3 itu 1500, makanannya apa saja. Anda bisa tanya ke si pasien apakah dia lebih suka tempe atau tahu. Kalau misalnya dia lebih suka tahu, Anda bisa ganti ini menjadi tahu. Oke. Lalu kemudian siang, daging misalnya dia tidak makan, kita bisa rubah menjadi ikan. Oke. Lalu kemudian tempenya kita rubah tahu, karena si pasien tidak makan tempe misalnya. Oke, lalu kemudian jam 16-nya, sorenya atau malam, kita rubah daging menjadi ikan. Oke, kemudian tempe menjadi tahu. Oke. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita pilih icon disket ini, lalu kita pilih save and print. Muncul tampilan seperti ini.
Berbeda dengan data konseling pameran, data konseling klinik ini informasinya lebih lengkap, ada nama konselor, ada nama dokternya, ada hasil labnya di sini, kemudian ada identitas pengunjung, ada hasil antropometri, di sini ada hasil anamnese, anjuran konsumsi dan seterusnya. Kita lihat halaman selanjutnya dengan cara klik ikon ini. Halaman kedua berisi tentang anjuran diet, makanan apa yang harus dikonsumsi. Lalu kemudian halaman 3 berisi tentang informasi tentang jenis diet dan penyakit si pasien. Ini kita bisa print, lalu kemudian si pasien bisa bawa pulang ke rumah. Bagaimana caranya mencetak? Ya, seperti langkah sebelumnya, cukup memilih ikon ini, pilih jenis printernya, jenis kertasnya, orientasi halamannya, pilih OK, lalu kemudian pilih ikon print dan cetak. Untuk keluar dari menu ini, cukup klik simbol kali sebelah kiri ini, lalu kemudian untuk keluar dari menu ini cukup klik gambar ikon pintu yang ada di sebelah kanan. Bagaimana caranya saya mengetahui atau bagaimana caranya saya melihat kembali jika saya ingin melihat kembali file yang sudah saya input tadi, misalnya masuk di konseling, lalu kemudian masuk ke konseling klinik. Untuk melihat kembali file yang sudah tersimpan tadi, cukup Anda klik menu. Nah, ini dia, kemudian double klik. Maka semua informasi yang sudah Anda input tersimpan di sini.